Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syarahbil, NPM 333620011. Saya dari Teknik Sipil Universitas Sultan Agung Tirtayasa dengan dosen mata kuliah Bapak Fajri Ihsan, SSI, MSI. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang sel elektrokimia. Pokok pembahasan yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian elektrokimia, terus ada sel elektrokimia, komponen sel elektrokimia, sel elektrolisis, aplikasi sel elektrolisis, hukum Faraday, sel Galvani atau sel Volta, penulisan notasi sel. Nah, terus maaf sebelumnya. Terus pengertian elektrokimia. Apa itu sel elektrokimia? Elektrokimia merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara perubahan atau reaksi kimia dengan kerja listrik. Biasanya melibatkan sel elektrokimia yang menerapkan prinsip reaksi redoks dalam aplikasinya. Nah, selanjutnya sel elektrokimia. Sel elektrokimia itu merupakan suatu alat yang mampu menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia atau menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Sel elektrokimia yang menghasilkan listrik disebut sel Volta atau sel Galvani, dan sel yang menghasilkan reaksi kimia melalui elektrolisis misalnya disebut sel elektrolisis. Nah, selanjutnya sel elektrokimia itu yang pertama, tempat berlangsungnya reaksi kimia sehingga menghasilkan arus listrik. Yang kedua, reaksi kimia yang terjadi di sel elektrokimia adalah reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi. Yang ketiga, sel elektrokimia terdiri atas sel Volta dan sel elektrolisis. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita bahas komponen sel elektrokimia. Terdapat dua macam elektroda di sel elektrokimia. Yang pertama ada anoda. Apa itu anoda? Anoda adalah tempat terjadinya oksidasi bermuatan negatif yang disebabkan oleh reaksi spontan. Elektron akan dilepas oleh elektroda ini. Nah, yang kedua ada katoda. Apa itu katoda? Katoda adalah elektroda tempat terjadinya reduksi berbagai zat kimia. Nah, selanjutnya ada sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Reaksi elektrolisis dapat didefinisikan sebagai reaksi peruraian zat dengan menggunakan arus listrik. Prinsip kerja sel elektrolisis adalah menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah ke katoda dan kutub positif ke anoda sehingga terjadi over potensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan dapat berlangsung. Nah, elektron akan mengalir dari katoda ke anoda. Ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katoda dan tereduksi, sedangkan ion-ion negatif akan cenderung tertarik ke anoda dan tereduksi. Nah, proses elektrolisis dimulai dengan dialirkan arus listrik searah dari sumber tegangan listrik. Elektron dari kutub negatif akan mengalir menuju katoda. Akibatnya, ion-ion positif Na+ dalam lelehan NaCl akan tertarik ke katoda dan menyerap elektron untuk tereduksi menjadi Na yang netral. Sementara itu, ion-ion negatif atau Cl dalam lelehan akan tertarik ke anoda di kutub positif. Nah, aplikasi sel elektrolisis yang pertama itu pemurnian logam, yang kedua pembuatan beberapa bahan kimia, dan yang ketiga penyembuhan logam. Selanjutnya kita ke hukum Faraday. Hukum Faraday 1 itu ada hukum Faraday 1 dan ada hukum Faraday 2. Sementara kita bahas apa itu hukum Faraday dulu. Hukum Faraday itu merupakan hukum dalam ilmu kimia yang ditemukan oleh Michael Faraday. Nah, kenapa disebut dengan hukum Faraday atau dinamakan hukum Faraday? Karena yang menemukannya namanya Michael Faraday. Nah, itu tuh ilmuwan dari Inggris. Hukum ini menjelaskan tentang hubungan antara massa zat yang dihasilkan oleh elektroda dengan muatan listrik yang digunakan. Nah, sekarang kita ke hukum Faraday 1. Hukum Faraday 1 itu bunyinya massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan. Dapat disimpulkan massa zat sama dengan muatan listrik dalam elektron. W sama dengan Q. Keterangan W itu apa? W itu massa zat, Q itu apa? Q itu muatan listrik dalam elektron. Nah, jumlah muatan listrik yang dipakai sama dengan hasil kali antara kuat arus listrik atau I dan selang waktu itu T. Secara matematis rumusnya itu Q sama dengan I kali T. Keterangannya I itu apa? I itu arus listrik atau ampere, T itu apa? Waktu atau detik, sehingga W sama dengan I kali T.
Terus kita sekarang ke hukum Faraday 2, bunyinya itu massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama elektrolisis berlangsung lurus dengan massa ekivalen zat tersebut secara sistematis. Hukum Faraday 2 dapat disimpulkan dengan persamaan berikut. W sama dengan ME. W itu apa? W itu massa zat. ME itu apa? ME itu massa ekivalen zat. Massa ekivalen zat itu apa? Massa ekivalen zat itu merupakan massa atom relatif atau AR dibagi dengan perubahan bilangan oksidasi atau muatan ionnya secara sistematis. Me sama dengan AR per bilox atau muatan ion. Nah, selanjutnya kita ke sel volta atau sel galvani. Sel galvani atau disebut juga dengan sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Misalkan, pada anoda logam Zn melepaskan elektron dan Zn2+ yang larut. Sedangkan pada katoda, ion Cu2+ menangkap elektron dan mengendap dari logam Cu. Nah, terus hal ini dapat diketahui dari berkurangnya massa logam Zn setelah reaksi, sedangkan massa logam Cu bertambah. Reaksi total yang terjadi pada sel galvani adalah Zn tambah Cu2+ menjadi Zn2+ plus Cu. Sel volta dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada sel volta primer, sel volta sekunder, dan yang terakhir ada sel volta bahan bakar atau full cell. Terus kita ke yang terakhir, yaitu notasi sel. Penulisan notasi sel volta menurut konvensi UPEC yaitu sebagai berikut. Yang pertama, notasi sel terdiri dari suatu anoda dan katoda. Yang kedua, ada tanda vertikal, 2 strip itu melambangkan jembatan garam yang memisahkan kedua setengah sel. Yang ketiga, tanda 1 vertikal ke atas, kan kalau yang tadi 2, yang ini cuma 1, dia vertikal, melambangkan batas fase antara komponen-komponen dengan fase berbeda. Yang keempat, ada tanda koma, digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam fase yang sama. Yang kelima, elektrode anode terletak di bagian paling kiri dan elektrode katode di bagian paling kanan. Nah, yang terakhir atau yang keenam, elektrolit inert itu tidak ditulis. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.